Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sarah Karadia dengan NIM SSI 2022-03067, Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang review jurnal. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu identitas jurnal. Judul jurnal yang saya telaah yaitu penerapan algoritma random forest untuk prediksi penjualan dan sistem persediaan produk. Nama penulis Muhammad Syahrul Effendi Sarwido Ahmad Hanif Sien. Yang ketiga, nama jurnal. Jurnal ini merupakan jurnal resolusi, yaitu Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi. Volume jurnal ini merupakan vol 5, nomor 1, halaman 12-20, tahun 2024. Langsung saja ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Yang pertama, terjadinya fluktuasi permintaan yang tinggi. Usaha Bolen Crispy di Desa Pekalongan mengalami fluktuasi permintaan yang tinggi, sehingga sering terjadi kelebihan overstocking dan kekurangan stocking atau understocking. Kelebihan stok menyebabkan pemborosan biaya penyimpanan, sedangkan kekurangan stok mengakibatkan kehilangan dan penjualan dan penurunan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada sistem prediksi dan pengelolaan persediaan yang masih manual. Sistem prediksi dan pengelolaan persediaan yang masih manual dan berbasis intuisi tidak terbukti efektif dalam menghadapi dinamika pasar yang tepat atau yang cepat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan efisiensi pengelolaan persediaan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah diperoleh dari latar belakang masalah tersebut, yaitu bagaimana penerapan algoritma random forest dapat meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan efisiensi pengelolaan persediaan produk Bolen Crispy di Desa Pekalongan. Adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yaitu mengoptimalkan prediksi penjualan dan pengelolaan persediaan produk Bolen Crispy menggunakan random forest, sehingga dapat mengurangi resiko kelebihan dan kekurangan stok, meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, prediksi lebih akurat. Dengan adanya penelitian ini, memberikan solusi teknologi prediksi penjualan yang lebih akurat bagi UMKM. Yang kedua, perencanaan produksi dan pengelolaan yang tertata. Adanya penelitian ini membantu pengusaha Bolen Crispy dalam perencanaan produksi dan pengelolaan stok. Yang ketiga, meminimalisir biaya operasional. Dengan penelitian ini, diharapkan mengurangi biaya operasional akibat overstocking dan understocking. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Adanya penelitian ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih konsisten. Yang kelima, referensi bagi pelaku usaha. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi referensi bagi pelaku usaha lain yang menghadapi masalah serupa. Lanjut, yaitu ada batasan masalah.
Yang pertama, studi hanya dilakukan pada usaha Bolen Crispy di Desa Pekalongan. Studi kasus yang diteliti memang hanya satu di usaha Bolen Crispy di Desa Pekalongan. Yang kedua, data yang digunakan adalah penjualan historis selama 1 tahun. Yang ketiga, model yang diterapkan hanya menggunakan algoritma random forest tanpa membandingkan secara dalam dengan algoritma lain. Lanjut, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall yang terdiri atas tahapan analisis, kebutuhan, desain sistem, implementasi algoritma random forest, pengujian sistem, serta evaluasi dan pemeliharaan. Data penjualan dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian model. Evaluasi model dapat dilakukan menggunakan metrik akurasi, mean absolute, dan root mean squared error. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini merupakan data historis penjualan Bolen Crispy, yaitu terdiri dari tanggal, kategori produk, jumlah terjual, dan harga satuan. Kemudian ada objek penelitian, yaitu sistem prediksi penjualan dan pengelolaan persediaan berbasis algoritma random forest yang diterapkan pada usaha Bolen Crispy di Desa Pekalongan. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama, algoritma random forest mampu meningkatkan akurasi prediksi penjualan hingga 85% dibandingkan metode konvensional. Ini artinya tingkat akurasi algoritma random forest dapat diandalkan dalam memproyeksikan penjualan dengan ketepatan yang cukup baik dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, model berhasil memproyeksikan penjualan mingguan dengan lebih baik, sehingga pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien. Dengan tingkat akurasi algoritma random forest dapat memprediksi penjualan dan memprediksi stok yang bisa dikelola oleh pengusaha Bolen Crispy, sehingga pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien. Kemudian ada evaluasi model menunjukkan nilai akurasi 0,85, MAI itu ada 1,2 dan RMSI ada 1,8. Nilai akurasi MAE dan RMSE memberikan gambaran seberapa baik model tersebut dalam memprediksi penjualan dan persediaan produk Bolen Crispy. Dengan demikian, algoritma random forest diterapkan dalam penelitian diharapkan memberikan prediksi yang akurat dan membantu pengelolaan, persediaan, dan perencanaan penjualan produk Bolen Crispy. Yang keempat yaitu sistem prediksi berbasis web yang dikembangkan dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan produksi dan stok secara lebih tepat. Kemudian slide selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Yang pertama ada meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan efisiensi pengelolaan stok. Penerapan machine learning meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan efisiensi pengelolaan stok. Yang kedua, menangani data kompleks dan mengurangi risiko overfitting. Adanya random forest dapat memprediksi penjualan sehingga mengurangi risiko overstocking dan understocking. Yang ketiga, penelitian memberikan solusi praktis yang
bisa langsung diterapkan oleh pelaku UMKM lokal. Yang keempat, memberikan struktur pengembangan sistem. Metode waterfall memberikan struktur pengembangan sistem yang terorganisir dan teruji. Selanjutnya, yaitu kekurangan penelitian. Yang pertama, dataset terbatas. Dataset yang digunakan relatif terbatas, yang terdiri hanya 1 tahun dari data historis penjualan Bolen Crispy di Pekalongan dan 1 usaha yaitu Bolen Crispy di Pekalongan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ada perbandingan dengan algoritma lain. Tidak adanya perbandingan mendalam dengan algoritma prediksi lain secara kuantitatif. Yang ketiga, faktor eksternal belum sepenuhnya dimasukkan dalam model. Faktor eksternal itu seperti promosi, musim, perubahan harga, itu belum dimasukkan sepenuhnya dalam model. Yang keempat, penelitian hanya berfokus pada satu jenis produk dan satu lokasi. Penelitian hanya berfokus pada satu jenis produk dan satu lokasi, sehingga generalisasi ke usaha lain masih terbatas. Lalu ada rekomendasi. Di sini saya akan membacakan tentang rekomendasi yang bisa dilakukan untuk penelitian ini. Yang pertama, dapat menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Mungkin penelitian selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua, menambah variabel eksternal. Disarankan menambah variabel eksternal seperti promosi, musim, dan perubahan harga dalam model prediksi. Yang ketiga, adanya perbandingan dengan algoritma lain. Perbandingan dengan algoritma lain semisal SVM, XGBoost, atau yang lain secara kuantitatif dapat dilakukan untuk mengetahui keunggulan relatif random forest. Yang keempat, implementasi sistem serupa dapat diperluas. Implementasi sistem serupa dapat diperluas ke UMKM lain dan sektor makanan atau retail yang memiliki masalah serupa. Lalu ada kesimpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa algoritma random forest dapat meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan efisiensi pengelolaan persediaan pada usaha Bolen Crispy. Sistem yang dikembangkan mampu mengurangi resiko kerugian akibat overstocking dan understocking, serta membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Namun, perlu pengembangan lebih lanjut dengan dataset yang lebih luas dan variabel yang lebih beragam untuk hasil yang optimal. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.